Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza sita sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, berkat nikmat, hidayah dan petunjuknya, alhamdulillah pada hari ini, di sore hari ini kita dapat kembali berkumpul di tempat yang insya Allah diberikan keberkahan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di salah satu rumah, fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga duduknya kita di tempat ini dijadikan oleh Allah sebagai tanda-tanda orang yang beriman, yang memakmurkan rumah-rumahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentunya tidak lupa untuk selalu kita sampaikan kepada kekasih kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umatnya yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang Ramadan adalah bulan Quran. Kita diberikan Ramadan Syahrul Al-Quran. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Kenapa perlu kita bahas materi tentang Al-Quran di bulan Ramadan ini? Karena memang ternyata Ramadan dengan Al-Quran tidak bisa dipisahkan. Ramadan dengan Al-Quran adalah satu kesatuan ibadah yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, yang kalau kita berpuasa seharusnya sebaiknya kita banyak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena memang ternyata Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran. Nanti kita akan lihat bagaimana kemuliaan Ramadan apabila diisi dengan Al-Quranul Karim. Dan insya Allah pembahasan ini akan menjadi salah satu motivasi kepada kita semuanya lebih semangat untuk membaca Al-Quran, lebih banyak mempelajari Al-Quranul Karim, sehingga insya Allah kita akan dapat syafaat dari Allah lewat Al-Quran dan lewat puasa yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, tempat tersimpannya Al-Quran. Ini kita akan melihat bagaimana mulianya Al-Quran. Yang pertama, Allah simpan Al-Quran ini di tempat yang tidak disentuh dan tidak ada yang menjamahnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang dikenal dengan Lauhul Mahfud. Di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Buruj, Allah katakan bal huwa Qur'anun Majid, bal huwa Qur'anun Majid, dan dia itu adalah Al-Quran yang sangat mulia, fi Lauhim Mahfud, yang tersimpan di Lauhil Mahfud. Lauhil Mahfud ini di mana Ustadz? Wallahu a'lam. Intinya bukan di bumi, juga bukan di langit, tapi di atas, yang kita tidak tahu itu di mana dan tidak bisa kita jelaskan. Kenapa? Karena Nabi sendiri tidak menjelaskan. Cukuplah kita memikirkan sesuatu yang bisa kita lihat, yang tidak kita lihat jangan terlalu banyak dipikirkan. Khawatirnya nanti stres, nggak kuat otak kita nih. Otak kita ini sangat apa? Sangat terbatas. Bukan tidak masuk akal, tapi akal kita belum kuat untuk memikirkannya. Di tempat yang sangat mulia, di tempat yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui dan tidak ada yang menjamahnya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan Quran ini sesuatu yang sangat istimewa, disimpannya di tempat yang istimewa. Tentunya kita kalau memiliki satu benda yang sangat-sangat kita jaga dan kita istimewakan, pasti nyimpannya tidak sembarangan, di tempat yang sangat istimewa. Bahkan kalau perlu tidak ada yang bisa membuka tempat itu dan tidak ada yang mengetahui tempat penyimpanan itu kecuali kita. Ini menunjukkan ini sesuatu sangat mulia bagi kita. Begitu juga Al-Quran,
sesuatu yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala waktu menurunkannya dipilih bulan yang sangat istimewa. Al-Qur'an diturunkan sudah disimpan di tempat yang mulia, diturunkannya di waktu yang sangat mulia, yaitu dipilih bulan Ramadan. Sebagaimana di dalam suratul Baqarah di ayat 185 Allah katakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkannya Al-Qur'an. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk dan pemisah antara yang hak dan yang batil. Di sini dijelaskan bulan Ramadan yang diturunkannya di dalam Al-Qur'an. Jadi dipilih bulan yang sangat istimewa untuk menurunkan Al-Qur'an ini. Ini menunjukkan Al-Qur'an sesuatu yang sangat-sangat istimewa. Tidak di bulan-bulan sembarangan Allah turunkan, tapi dipilih bulan Ramadan. Oleh karena itu para ulama bilang Ramadan tidak bisa lepas dari Al-Qur'an. Selalu kalau kita berbicara tentang Ramadan, pasti di mana-mana Quran sedang dibaca. Berlomba-lomba orang banyak membaca Al-Qur'an. Kenapa? Karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bahkan yang lebih istimewa, malam turunnya Al-Qur'an, di bulan Ramadan itu dijadikan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi malam turunnya Al-Qur'an, yaitu Allah turunkan Al-Qur'an itu di bulan Ramadan di malam hari. Turunnya di malam hari. Dan waktu kejadian turunnya Al-Qur'an itu dijadikan sebagai malam yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkannya Al-Qur'an itu di malam Qadar. Jadi malam turunnya Al-Qur'an dijadikan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tidak sama dengan 1000 bulan. Khairun min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Ini luar biasa. Dan istimewanya tidak hanya di malam itu saja jadi malam istimewa. Setiap malam itu menjadi malam istimewa sampai hari kiamat. Karena nanti ada yang berpendapat Lailatul Qadar itu hanya sekali katanya. Kapan? Di zaman turunnya apa? Al-Qur'an. Al-Qur'an sudah nggak turun lagi, berarti tidak ada Lailatul Qadar. Itu pemahamannya, karena di malam itu dijadikan Lailatul Qadar. Tapi kata para ulama berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, Lailatul Qadar ada terus sampai yaumal kiamah, ada terus. Insyaallah ini kalau kita bahas tentang Lailatul Qadar luar biasa, cukup banyak hadis-hadisnya yang dijelaskan oleh Rasul. Kata Nabi, iltamisu fil ashril awakhir min Ramadan, cari di 10 terakhir bulan Ramadan. Kemungkinan besar Lailatul Qadar adanya di 10 terakhir. Tapi saya yakin kalau yang nggak pernah ibadah kecuali 10 terakhir, insya Allah nggak dapat. Nggak pernah ibadah dia. Sekarang ini kan baru malam keberapa ini Bu? Baru malam ke-7, kayaknya belum 10 terakhir, nggak usah sholat dulu dah. Yang model begini insya Allah nggak dapat ini. Tapi kalau yang dari awal sudah ikhtiar, sudah berusaha, insya Allah dapat. Kalaupun tidak sempurna, dapat percikan daripada malam Lailatul Qadar. Makanya di sini kita usahakan. Memang betul kata Nabi, cari di 10 terakhir, maksudnya tambah semangat. Ayo, kemarin semangat, sekarang lebih semangat, besok lebih semangat, lusa tambah semangat terus. Di 10 terakhir keluarkan, kalau bahasa mobil turbonya keluarkan, tenaga full sudah. Fullkan, habiskan tenaga untuk apa? Menghidupkan bulan Ramadan. Itu yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar, kemungkinan besar di 10 terakhir. Sampai hari kiamat Lailatul Qadar masih ada. Tapi nanti Bapak Ibu hadirin hadirat apabila mendengar Lailatul Qadar sudah habis, hanya ada sekali di zaman saat turunnya Al-Quran, mereka memahami dari ini, Allah menurunkannya di malam Lailatul Qadar. Jadi waktu turunnya Quran itulah malam Lailatul Qadar. Sekarang kan Quran sudah nggak turun lagi, sudah selesai, berarti tidak ada lagi Lailatul Qadar. Itu pemahaman logika, tapi nanti tertolak dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, karena Nabi nyuruh terus kepada kita, mengingatkan kepada kita untuk mencari Lailatul Qadar. Nah tentunya ketika kita cerita Al-Quran turun dan turunnya Al-Quran dijadikan malam Lailatul Qadar, ada dua
Ini kalau kita cerita proses turunnya Al-Quran secara singkat, saya gambarkan supaya lebih mudah. Yang pertama dari Lauhil Mahfud. Quran tadi kan disimpan fi Lauhil Mahfud. Bal huwa Qur'anum Majid fi Lauhil Mahfud. Ada di Lauhil Mahfud. Ini hanya ilustrasi, bukan begini Lauhil Mahfud. Tentunya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Ini hanya ilustrasi aja yang nggak jelas. Jadi Quran itu di Lauhil Mahfud. Lalu Allah turunkan, yaitu ke langit dunia. Turunnya ini tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Jadi dari Lauhil Mahfud ke langit dunia itu turunnya malam, dan tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Dan dari Lauhil Mahfud ini ke langit dunia inilah yang disebut dengan Lailatul Qadar. Jadi kita tidak tahu itu malamnya kapan. Jadi waktu Allah turunkan dari Lauhil Mahfud ke langit dunia, ini yang disebut malam Lailatul Qadar. Ini proses turun pertama. Langsung sekaligus, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Quran turun sekaligus ke langit dunia itu di malam Lailatul Qadar dari Lauhil Mahfud ke langit dunia. Kapan? Tidak ada yang mengetahui. Tapi yang jelas malam dan terjadi di bulan Ramadan. Nah, kata Nabi kemungkinan besar di 10 terakhir, tapi tidak jelas kapan. Kemudian proses kedua dari langit dunia ke dunia yang kita kenal di Gua Hira Nabi. Nah, ini proses kedua. Ini terjadi juga di bulan Ramadan. Riwayat hadis ada yang mengatakan sekitar tanggal 17 atau 24 Ramadan. Tetapi ini bukan disebut Lailatul Qadar. Kalau Lailatul Qadar sudah ketahuan tanggal 17 atau 24. Dan ini siang terjadinya dari Allah turunkan dari langit dunia ke dunia, itu terjadi bulan Ramadan. Dan tanggalnya ketahuan. Hadis ada yang menyebutkan 17, hadis ada yang menyebutkan 24 Ramadan. Dan ini tentunya bukan disebut dengan Lailatul Qadar. Ini baru turun kepada Nabi yang pertama kali, dan akhirnya terus sedikit ke Nabi sampai 23 tahun. Nabi pertama menerima wahyu di sini umurnya 40 tahun, 23 tahun mendapatkan wahyu terus, dan umur 63 tahun Rasulullah meninggal dunia. Nah, ini jadi bukan ini yang disebut dengan Lailatul Qadar. Jadi kita paham Al-Quran itu turun prosesnya 2 kali. Yang pertama dari Lauhil Mahfud ke langit dunia. Inilah yang disebut dengan Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Dari langit dunia ke dunia itu bukan Lailatul Qadar, tapi juga turunnya bulan Ramadan. Tanggal berapa? Riwayat hadis ada yang mengatakan tanggal 17. Riwayat hadis yang lain mengatakan tanggal 24 Ramadan. Sampai sini jelas gak kira-kira? Nah, jadi kita jangan, Ustaz, Ramadan Lailatul Qadar itu tanggal 24 karena hadisnya Al-Quran diturunkan tanggal 24 di Gua Hira. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah dari Lauhil Mahfud ke langit dunia, dari langit dunia ke dunia. Itu yang dikatakan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi jelas di sini Allah pilih Al-Quran ini disimpan di tempat yang hebat, yang sangat istimewa, yaitu Lauhil Mahfud. Dan Allah turunkan di malam yang sangat istimewa, di bulan istimewa, yaitu bulan Ramadan. Dan di malam itu dijadikan sebagai malam Lailatul Qadar. Dari sini kalau ditanya kira-kira umat dulu sebelum Nabi Muhammad, umat Nabi Isa, Nabi Musa, dan nabi-nabi yang lain, kira-kira ada nggak Lailatul Qadar? Lailatul Qadar ada nggak kira-kira? Tidak ada. Orang Quran ini, karena zaman dulu kan tidak dapat Quran, mereka dapat apa? Taurat, Injil, Zabur, tapi tidak ada Quran. Malam atau saat turunnya Injil, atau saat turunnya Taurat, atau saat turunnya Zabur, tidak ada istimewanya, nggak disebutkan. Hanya Al-Quran. Berarti Lailatul Qadar hanya milik umat Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Ini adalah sebuah keistimewaan yang Allah berikan khusus untuk umat Rasulullah. Insya Allah kita termasuk bagian dari umat Nabi yang mendapatkan keistimewaan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Karena kalau dapat Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau 1000 bulan berapa tahun kira-kira? 1000 dibagi 12, dibagi 12 gitu. Sekitar 80-an kan? 83-an tahun lebih. Subhanallah. Ini kata para ulama, yang beramal soleh kalau dia lagi baca Quran pas malam Lailatul Qadar
seperti baca Quran 83 tahun lebih, nggak berhenti-berhenti. Kalau yang lagi sedekah seperti 83 tahun bersedekah nggak berhenti-berhenti. Kalau lagi zikir seperti zikir 83 tahun lebih. Ustaz, kalau lagi maksiat gimana itu? Apakah seperti apa? Maksiat 83 tahun? Tidak. Subhanallah. Semua ulama bilang tidak. Kalau maksiat tidak. Kenapa begitu? Karena disembunyikan Lailatul Qadar ini. Makanya kalau kita membahas tentang Lailatul Qadar, kenapa Lailatul Qadar tidak ditunjukkan secara langsung oleh Allah? Nabi Muhammad menyebut tanggal sekian, nggak dikasih begitu, tapi malah disembunyikan. Kata para ulama, hikmah disembunyikan yang pertama agar kita semangat terus. Saya yakin kalau jelas tanggal 21 malam Lailatul Qadar jelas sudah pasti ya, yang lain sih sudah apa? Santai dulu lah, nanti 21 baru apa? Itu tidak mendidik, disembunyikan agar terus bersemangat. Yang kedua, kata para ulama, disembunyikan agar orang yang bermaksiat di tempat atau di waktu yang itu ternyata Lailatul Qadar tidak dilipat gandakan. Tapi kalau disebutkan berarti dilipat gandakan juga dosanya. Ini luar biasa, disembunyikan salah satu tanda sayangnya Allah agar orang yang masih belum meninggalkan maksiat tidak berlipat ganda dosanya. Kalau disebutkan mungkin kita semangat, tapi ada juga saudara kita yang tidak peduli. Dia mabuknya seperti 83 tahun, bagaimana? Nah, ini merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala disembunyikan. Kita tidak bicara tentang Lailatul Qadar yang cukup banyak. Ini materi Lailatul Qadar bisa berdiri sendiri insya Allah. Nah, kemudian yang membawa ini Al-Quran juga makhluk yang sangat istimewa, yaitu Sayyidul Malaikah, pimpinan para malaikat. Siapa itu? Malaikat Jibril alaihi salam. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Yang membawanya itu dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, dari langit dunia ke dunia, itu adalah makhluk yang sangat-sangat mulia, yaitu para malaikat yang selalu bersuci. Suci, malaikat tidak pernah melakukan kemaksiatan, malaikat tidak pernah berbuat dosa. Mereka adalah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu malaikat adalah makhluk hamba Allah yang selalu dan taat melaksanakan perintah Allah dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Taatnya malaikat beda dengan kita. Kita taat, tapi taatnya malaikat untuk melaksanakan perintah Allah tidak ada jenjang. Misalkan begini, malaikat Israfil misalkan, peniup sangkakala ya. Itu malaikat Israfil di dalam hadis disebutkan, itu trompetnya, ini trompetnya kalau bahasa kita trompetnya itu, ininya mulut untuk niupnya itu dinempelkan terus di lidahnya, di bibirnya. Dan malaikat Israfil tidak pernah nunduk sejak diciptakan mendengar. Kenapa begitu? Dia nggak pernah naruh begini, trompetnya dipegang, nggak pernah. Trompetnya nggak pernah dibawa begini, tapi ditempel di sini terus. Kenapa? Karena ketika ada perintah tiup, langsung ditiup. Kalau di sini diangkat dulu, kelamaan. Malaikat Israfil tiup, langsung sudah apa? Tidak ada jeda sedikit pun untuk melaksanakan perintah Allah. Itulah yang dikatakan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kalau kita taat juga, tapi kan ada jedahnya apa? Ada jedahnya. Sholat juga, tapi ada jedah waktu antara pelaksanaan dengan perintah. Malaikat tidak ada. Makanya malaikat bilang, Allah bilang, malaikat cabut roh si fulan. Fulan itu nggak pernah satu nafas lebih kecuali sudah dicabut. Satu nafas begitu? Oh enggak. Kelebihan satu nafas, mestinya udah mati, tapi kelebihan satu nafas karena malaikat terlambat. Nggak ada. Full 100%. Tidak akan pernah kurang satu nafas, tidak akan pernah lebih satu nafas. Satu nafas kan begitu cepat. Mungkin nggak sampai sedetik, 0,0 sekian detik kita bisa ngambil nafas. Tapi orang itu tidak akan pernah kurang, tidak akan pernah lebih menghirup nafasnya kalau sudah datang waktunya. Kenapa? Malaikat begitu cepat melaksanakannya. Subhanallah, luar biasa. Ini malaikat yang mereka suci, tidak pernah melakukan kemaksiatan, tidak pernah melakukan pelanggaran dengan perintah Allah. Tanzilum mir rabbil alamin, yang diturunkan dari Allah, Tuhan semesta alam. Artinya Quran disimpan di tempat yang istimewa, diturunkannya di bulan istimewa, di malam turunnya Al-Quran itu menjadi malam yang istimewa,
yang membawanya istimewa, dan yang menerimanya juga makhluk yang termulia, yaitu junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diawali dari surat Al-Alaq waktu Nabi di gua Hira. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Hanya 5 ayat, berhenti. Nabi Muhammad waktu itu kan ceritanya sangat terkenal. Nabi di gua Hira diperintahkan baca oleh malaikat Jibril, Iqra, bacalah. Nabi mengatakan, ma ana biqari'in, saya tidak bisa baca. Akhirnya diambil, didekap, dipeluk sama malaikat. Dekapnya, memeluknya malaikat tidak santai, dengan keras. Dikatakan di dalam hadis dengan keras. Dalam riwayat Imam Bukhari dalam kitab Badul Wahyi, kalau kita membaca kitab proses pertama turunnya wahyu, itu diceritakan. Dilepas Nabi Muhammad sampai orang yang ditekap dengan kencang itu nafasnya itu ngap-ngapan kalau bahasa, karena memang ditekap dengan kencang. Terus dia bilang apa? Iqra. Dia bilang, ma ana biqari'in, saya nggak bisa baca. Ditekap lagi sampai 3 kali. Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi, baru dituntun langsung baca Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu keluar Nabi Muhammad dari gua itu menggigil, pulang ke Mekah ke rumah istrinya yang namanya Khadijah. Rasulullah menggigil, pucat mukanya, sampai Rasul bilang, zammiluni zammiluni, selimuti aku selimuti aku. Itu kata para ulama, kalau manusia biasa bukan Nabi Muhammad, mati paling ringan tidak sadarkan diri, karena Nabi Muhammad fisiknya itu lebih kuat dari manusia biasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kita membaca fisiknya Nabi, kekuatannya itu, seandainya ada unta ini talinya diinjak sama dia, diinjak talinya, Rasulullah berdiri, diinjak talinya itu unta itu suruh bergerak, tidak bisa bergerak, dia akan ketahan dengan injekan kaki Nabi Muhammad. Kalau kita 10 orang ke bawah, mungkin bawa unta begitu, unta ngamuk dibawa kita. Kalau dia Rasul sallallahu alaihi wasallam, luar biasa fisiknya Nabi Muhammad. Makanya jangan kaget ketika umur 6 tahun sama ibunya dibawa ke Madinah. Itu dibawa ke Madinah menggunakan unta dan kuda atau kuda, dari Mekah ke Madinah untuk berziarah ke kubur ayahnya, karena ayahnya meninggal di kota Madinah yang namanya Abdullah. Pas lagi pulang ternyata di tengah perjalanan ibunya juga meninggal dunia di wilayah Abwa. Akhirnya Nabi itu 6 tahun dibawa. Bahkan pamannya yang namanya Abu Talib, pamannya Rasul SAW, pernah membawa Rasul umur 12 tahun ke Basra, ke wilayah Basra. Basra ini salah satu wilayah kekuasaan Romawi, untuk berdagang. Umur 12 tahun dengan hawa yang begitu, karena dilihat fisiknya Nabi itu kuat, fisiknya Rasul SAW kuat. Dan memang semua Nabi itu kuat, nggak ada Nabi yang letoy, Pak. Nabi lemes begitu, aduh kacau Nabi yang lemes begitu. Nabi itu semuanya kuat, semuanya Rasul SAW. Tidak ada Nabi yang lemah, semua Nabi. Mungkin pernah dengar cerita Nabi Musa. Ada Bani Israel dengan kaum Kipti ribut, berselisih pendapat. Akhirnya mereka bertengkar, dipisah oleh Nabi Musa. Ternyata tidak mau damai ini kaum Kipti. Kaum Kipti ini yang disayang sama Raja Fir'aun. Bani Israel kaum yang dianaktirikan. Akhirnya didamaikan, tidak mau. Bahkan kaum Kipti karena merasa dia anak emasnya Fir'aun, akhirnya malah memukul daripada Bani Israel. Nabi Musa akhirnya memisahkan, tidak mau dipukul sama Nabi Musa. Pas dipukul apa yang terjadi? Mati. Dipukul sama Nabi, karena Nabi kalau mukul ini kuat badannya. Dipukul itu orang mati langsung, sekali pukul mati. Padahal itu bukan dengan kekuatan yang yang super, baru hanya kamu tidak didamaikan, tidak mau, mati itu orang. Ini Nabi, itulah kekuatan. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Bapak Ibu kalau pernah haji atau umroh, coba lihat itu Gua Hira bagaimana bentuknya. Saya nggak belikan gambarnya, itu bentuknya begitu tinggi. Kita naik, subhanallah, dengan sekarang yang sudah ada tapaknya, bekas kaki itu sudah ada seperti tangga-tangga begitu, bisa naik paling cepat 1,5 jam. Naik. Kalau turun sih bisa 10 menit asal lompat. Kalau turun itu lebih lama tentunya, bisa 2 jam. Nabi naik ke tempat itu
sendiri di tempat goa yang belum pernah diinjak sama manusia. Dia sendiri, beraninya Nabi Muhammad, pinternya naik Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu begitu kuatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul mendapatkan ini menggigil kalau manusia biasa tidak bisa. Manusia biasa tidak bisa. Bahkan Rasul bilang apa? Untuk menerima wahyu tidak mudah. Bahkan Nabi Muhammad menerima wahyu itu kan ada malaikat Jibril langsung berbentuk aslinya seperti di Gua Hira. Ini bentuk asli, makanya Nabi Muhammad menggigil. Yang kedua, ada yang malaikat Jibril merubah menjadi seperti manusia, lalu memberitahukan kepada Nabi. Ada yang hanya suara, tapi malaikat Jibril tidak terlihat. Ini namanya wara'ut tabi, yaitu kalau di belakang tabir, wara'ut sater, di belakang sater, bicara tapi nggak kelihatan. Ada yang berbentuk suara lonceng, suara lonceng. Kata Rasul, kalau sedang suara lonceng di musim dingin yang paling dingin, aku akan keluar keringet. Kalau ketima apa? Di musim dingin yang paling berat bisa keluar keringet. Itu menunjukkan apa? Begitu beratnya. Kalau berada di unta, unta itu akan jatuh. Unta itu akan terduduk langsung karena tidak kuat menerima wahyu. Jadi Rasulullah turun dari untanya kalau sedang menerima wahyu itu. Ternyata untuk menerima wahyu itu berat. Tentunya pelajaran yang dapat kita ambil bahwa untuk mendapatkan ilmu perlu perjuangan. Nabi itu kan dapat wahyu kan ilmu. Kita pun begitu. Kalau mau mendapatkan ilmu perlu perjuangan, perlu waktu, perlu tenaga, kadang materi. Sebenarnya kita capek mungkin dari pagi seharian bekerja dan seterusnya, tapi untuk menghadiri majelis ilmu kita paksakan. Dan itu memang Nabi kenapa nggak dikasih wahyu di waktu tiduran di rumah misalkan? Kenapa mesti di goa dulu? Kenapa nggak langsung? Atau mungkin datangnya seperti hawa dingin sejuk gitu? Tidak. Itu wahyu susah. Ini memberitahukan kepada kita sekelas Nabi yang mau mendapatkan ilmu dari Allah diperlukan usaha yang luar biasa. Bagaimana kita? Oleh karena itu insya Allah kita selalu bersemangat, berani kita mengeluarkan waktu, tenaga, materi untuk menuntut ilmu, mempelajari syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kemuliaan Al-Quran. Jadi sudah kita pahami yang pertama, Al-Quran disimpan di tempat yang khusus yang namanya Lauhil Mahfuz. Diturunkannya di bulan yang khusus yaitu bulan Ramadan. Diturunkannya di malam yang khusus, bahkan malam itu dijadikan malam Lailatul Qadar. Yang membawanya malaikat khusus yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah penghulu para malaikat dan diberikan kepada manusia sebaik-baik Rasul, sebaik-baik Nabi yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini sudah kita ketahui begitu hebat keistimewaan Al-Quranul Karim. Kemudian kita akan bahas di pembahasan yang kedua, kemuliaan Al-Quran. Apa sih kemuliaan Al-Quran? Supaya kita lebih semangat untuk membaca dan mempelajari Al-Quran. Yang pertama tentunya cukup banyak ya. Kemuliaan Al-Quran cukup banyak sekali. Saya tidak tuliskan semuanya, hanya sebagian dari Quran dan hadis. Yang pertama, orang yang membacanya atau orang yang mempelajarinya menjadi orang yang terbaik. Dikatakan di dalam hadis Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Utsman ibn Affan ini tentunya kita kenal mantunya Nabi 2 kali ya. Nikah pertama kali dengan Ruqayyah. Ternyata belum punya anak, Ruqayyah meninggal. Akhirnya beliau nikah lagi dengan adiknya Ruqayyah, namanya Ummu Kulthum. Ternyata Ummu Kulthum juga meninggal dan belum sempat memberikan keturunan untuk Nabi Muhammad. Akhirnya beliau sempat nikah 2 kali, nggak dinikahkan yang ketiga karena yang paling kecil adiknya Ummu Kulthum namanya Fatimah sudah nikah lebih dulu dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Jadi nggak ada lagi putrinya Nabi. 2. Oleh karena itu Utsman ini disebut dengan Dzun Nurain, sahabat yang memiliki 2 cahaya, karena sempat nikah dengan putrinya Nabi 2 kali. Makanya aneh kalau ada yang membenci Sayyidina Utsman. Ada nggak saat yang membenci Sayyidina Utsman? Ada. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar kalimat apa? Siapa itu yang membenci? Kaum Syiah ya. Kaum Syiah, Syiah yang ekstrim ya. Syiah yang ekstrim membenci dengan Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Padahal ini mantunya 2 kali. Mantu Rasul sallallahu alaihi wasallam 2 kali. Dan beliau ini Utsman bin Affan termasuk khalifah yang memberikan keluasan wilayah, mengekspansi wilayah keislaman juga selain Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Dan pasukan armada laut pertama kali ada di dalam Islam di zaman Sayyidina Utsman.
Sayyidina Utsman itu yang bikin pertama kali armada laut. Sebelumnya tidak ada pasukan muslimin punya pasukan laut. Yang pertama kali adalah Utsman bin Affan. Dan beliau meninggal, tentunya Sayyidina Utsman ini dibunuh. Sayyidina Utsman dibunuh, diberontak oleh para pemberontak zaman itu, dibunuh bahkan dipotong palanya. Jadi bukan ditebas di leher seperti kambing dipotong begitu, sedang membaca Al-Qur'anul Karim. Sayyidina Utsman sedang membaca Al-Qur'an. Yaitu sedang dia membaca Quran, dia dipotong lehernya. Subhanallah. Ini Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Dan beliau, kata Rasul, termasuk sahabat pertama yang minum dari telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah dijanjikan oleh Rasul, dia adalah orang yang pertama minum dari telagaku. Subhanallah. Telaganya Nabi itu ada yang luasnya sejauh antara Mekah dan Palestina, yang airnya, dikata Nabi Muhammad, haudi, telagaku itu adalah nahrun, sebuah sungai, ma'uhu ahla minal asal, airnya lebih manis daripada madu, wa abyadu minal laban, lebih putih daripada susu. Dikatakan manisnya seperti lebih dari madu, warnanya lebih daripada susu. Man syariba minhu syurbah lam yadma minhu abada. Siapa yang minum satu teguk, dia tidak akan pernah merasakan haus selama-lamanya. Subhanallah. Yang pertama kali minum adalah Utsman ibn Affan. Ini yang harus kita tanamkan di dalam hati kita. Jangan ikuti kalau ada orang yang mencaci maki sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutama adalah Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Apa kata Sayyidina Utsman radhiyallahu an? Beliau berkata, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Sebaik-baik kalian yang mengajarkan dan yang belajar Al-Qur'an. Guru dan muridnya adalah yang terbaik. Jadi kalau ibu mau nanya sekarang, bapak mau nanya, Ustadz, manusia yang terbaik saat ini di atas muka bumi siapa? Maka kita bisa jawab orang yang sedang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Itulah yang terbaik. Subhanallah. Ini merupakan luar biasa. Kita baca, simakan, kita baca satu-satu, menyimak, saling mengingatkan, tadarus. Itu luar biasa. Khairukum, menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setiap hurufnya yang kita baca mendapatkan 10 kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Seperti yang saya katakan, Ibnu Mas'ud ini sahabat Nabi yang orangnya kurus kering, kecil kurus. Mungkin kalau orang baru pertama kenal dengan Ibnu Mas'ud ditertawakan. Kan sahabat dulu besar-besar, ini kurus, kecil, kurus, kering. Aduh, kurus gendut, nih kurus kering lagi kurusnya. Ini pernah beliau sekali waktu naik pohon kurma, ada angin sedikit keras, gomisnya, baju panjangnya tersingkap. Sahabat ada di bawah ngelihat betisnya, kecil betisnya. Akhirnya para sahabat tertawa, mentertawakan betisnya Ibnu Mas'ud. Nabi lewat, mereka mentertawakan betisnya Ibnu Mas'ud. Dia bilang apa? Demi Allah, jangan kau tertawakan itu betis. Di hadapan Allah, walaupun dia kecil, di hadapan Allah lebih berat daripada gunung Uhud nanti di yaumil kiamah. Luar biasa. Tapi ini kecil ini pemberaninya lebih dari sahabat. Pernah Rasul di kota Mekah, dia termasuk minal as-sabiqin al-awwalin, termasuk orang yang masuk Islam, mula-mula masuk Islam dia. Waktu di kota Mekah, Nabi pernah bilang, man yaqra'ul Qur'an bil jahr, siapa yang mau membaca Al-Quran terang-terangan di depan para kafir Quraisy Mekah. Sahabat bingung, baca terang-terangan Quran. Ini Abdullah bin Mas'ud nunjuk, ana ya Rasulullah, si kecilnya, ana ya Rasul, saya ya Rasul. Kata Rasulullah, jangan kau. Rasulullah nggak nyebutin kecil, cuman jangan kau. Qabilahmu sedikit, maksudnya dia nggak punya qabilah besar. Karena begini, zaman dulu, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, zaman dulu Pak, kalau satu orang disakiti, sukunya yang satu suku, dia akan bela, walaupun salah mau benar nggak mau tahu, pokoknya suku saya. Nah itu makanya kalau suku besar, mereka berani. Ini Abdullah bin Mas'ud sukunya kecil. Nah itu tentunya zaman jahiliyah, zaman Nabi dilarang. Jadi kita tidak boleh membela suku, yang kita bela adalah kebenaran. Saya satu suku dengan si fulan salah, jangan langsung kita bela, tunggu dulu, bukan masalah sukunya. Oh ini orang Jawa nih, satu jenis, pokoknya disakiti Jawa bergabung, langsung bikin
pasukan sendiri, padahal yang dibela salah. Ini tidak boleh, ini zaman jahiliyah dulu. Orang Sunda disakitin, yang Sunda lain jangan marah. Tanya dulu, kenapa Anda disakitin? Oh, saya begini-begini. Oh, salah. Jangan kita bela, malah kita salahkan. Itu zaman Rasul. Innamal mu'minuna ikhwah. Allah mengatakan orang mukmin dengan mukmin itu adalah bersaudara. Jadi persaudaraan kita tidak dibatasi dengan suku, tidak dibatasi dengan ras, kita dibatasi dengan agama. Islam dulu begitu, melarang. Ini Abdullah bin Mas'ud, saya ya Rasul. Karena ditanya lagi, siapa di antara kalian yang membaca Al-Quran? Saya ya Rasul 3 kali. Akhirnya karena dia mau, sudah dibiarkan sama Rasul. Berangkat Abdullah bin Mas'ud pagi-pagi besok, orang sedang di pasar di dekat Ka'bah. Di zaman dulu pusat kotanya Ka'bah. Sedang lagi pada sibuk dengan perdagangan, Abdullah bin Mas'ud berdiri di atas batu yang sedikit tinggi, dia baca Al-Quran. Dengan kenceng, dengan keras. Orang Mekah ngelihat begitu, naruh barang dagangannya, langsung apa? Wow, ditonjok, kalau bahasa kita digebuki, dipukuli, ditendang, dan tidak ditinggalkan kecuali dianggap mati. Nah, dipikir udah mati, nggak bergerak, ditinggalkan. Akhirnya ternyata dia belum mati, tidak sadarkan diri Abdullah bin Mas'ud. Bangun, jalan, datang ke Rasul. Rasulullah bingung, siapa? Ini nggak dikenali mukanya. Berarti sudah apa? Sudah nggak kelihatan bentuknya. Kata Rasulullah, aku bilang, jangan engkau wahai Abdullah bin Mas'ud, jangan engkau yang baca Quran. Ya Rasulullah, kalau engkau izinkan besok saya mau baca lagi. Allah, ini luar biasa ini. Walaupun kecil tapi apa? Iman, takwahannya luar biasa. Jadi ternyata keimanan itu yang membuat orang itu kuat dan tidak kuat, bukan badan yang kuat. Banyak orang besar nggak kuat puasa, Pak. Masa nggak kuat? Padahal gede itu orang. Ada yang kecil puasanya, Pak. Maghrib masih main basket, belum buka masih apa, anak-anak kita itu. Ternyata keimanan yang membuat orang itu kuat dan tidak kuat. Insya Allah badan kita kuat, iman kita kuat. Amin ya rabbal alamin. Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dari kitabnya Allah, maksudnya dari Al-Quran, falahu bihi hasanah, setiap satu hurufnya satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan satu huruf satu kebaikan dilipatkan 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harf, tidak saya katakan alif lam mim satu huruf, walakin akan tetapi alif harf, lam harf, mim harf. Jadi waktu kita baca alif lam mim, berapa tuh dapatnya? 30. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Berapa tuh? Pusing-pusing. Nah, hitung sendiri saja. Ustaz, apa malaikat enggak tercecer hitungan saya nanti? Saya banyak bacanya itu, apa enggak bingung? Malaikat ahli matematik, Pak. Jangan dibilang malaikat tidak pandai menghitung. Mungkin pernah dengar cerita tentang hadis sahih riwayat Imam Muslim. Cerita tentang orang yang membunuh 99 orang. Terus dia mau bertobat kan? Waktu dia mau bertobat datang ke orang ahli ibadah. Saya mau tobat. Apa dosamu? Membunuh 99 orang kebunuh. Tidak akan ada pintu tobat untukmu. Si orang ini pegel dibunuh sekali suka dibunuh. 100 jadi itu orang bunuhnya. Bukan 99, dibunuh 100. Karena nanya sama orang yang nggak ngerti. Kalau orang nggak ngerti fatwanya serem-serem. Ini dibilang nggak nerima. Jadi orang ini bingung lagi. Kemana sudah nggak bisa tobat. Pas waktu dia pulang, ketemu sama orang alim, ditanya, diceritakan, terus apa mau? Saya mau bertobat. Pintunya Allah luas. Bahkan di dalam hadis Rasulullah pernah mengatakan, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah menerima taubat seorang hamba selama ruhnya belum sampai belum di tenggorokan, diterima. 100 orang aku bunuh, diterima. Terus tapi syarat sebagai tanda taubatmu betul-betul taubatan nasuha, engkau harus pindah dari tempat ini. Tempat ini engkau nggak bisa, lingkunganmu tidak bisa mendukung untuk kau taubat. Terus pindah ke kampung sebelah. Di sana banyak orang ahli ibadah, ibadahlah dengan mereka. Berangkat ini orang memang taubatan nasuha, berangkat. Di tengah perjalanan meninggal. Pas di pertengah jalanan, ini kampung yang dituju, ini kampung dia, meninggal di tengah-tengah. Allah turunkan 2 malaikat dalam Sahih Muslim. Malaikat satu, malaikat tukang nyatat orang yang bakal kena adab, namanya malaikatul adab. Satu lagi malaikat yang tukang mencatat orang-orang yang bakal dapat rahmat, namanya malaikatul rahmah. Malaikat rahmat bilang, ini orang dapat rahmat. Malaikat adab nggak bisa, ini orang kena adab. Kenapa?
Belum nyampe dia mau tobat, tapi kata si malaikat rahmat, dia sudah menuju. Akhirnya Allah kirim satu manusia, malaikat sebenarnya. Allah kirim satu malaikat berbentuk manusia. Dalam hadis Sahih Muslim turun malaikat itu digini. Sini. Untuk damainya siapa ini, apakah termasuk dapat rahmat atau siksa? Hitung saja langkahnya. Dalam sedetik hitungannya langsung malaikat rahmat bilang, aku yang lebih satu langkah lebih dekat kepada. Lihat hitungannya cepat sekali hitungannya. Jadi jangan khawatir hitung-hitungan. Nah, makanya kan ada di dalam hadis, likulli khatwah, setiap satu langkah ibu datang ke tempat seperti ini, di tempat ibadah, baik majelis ilmu, tempat sholat, tempat ibadah, silaturahim yang kita lakukan, setiap langkahnya satu kebaikan. Kalau pakai mobil bagaimana saat nggak usah pusing, malaikat tidak akan terkecoh dengan ban kita memuter-muter biar ngakalin, nggak bisa juga. Malaikat apa biar banyak kan rumahnya dekat dari masjid, kayaknya sedikit langkahnya, dia muter, malaikat tidak akan terkecoh. Pinter, jadi hitung-hitungan jangan khawatir. Setiap satu huruf 10. Allah kalau kita baca Fatihah saja, baca Fatihah saja berapa ratus kebaikan yang Allah kasih. Inilah keistimewaan Al-Quran, keistimewaan Al-Quran luar biasa. Satu hurufnya 10 kebaikan. Di dalam hadis ini tentunya riwayat Imam Turmudi dengan sanad yang sahih. Hadis ini sahih. Sebaik-baik doa Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri tentunya inginnya saya ceritakan begitu banyak cerita para sahabat yang sangat menarik, tapi karena waktunya tidak cukup, saya singkat saja. Abu Sa'id Al-Khudri ada cerita yang menarik. Beliau ini termasuk sahabat yang miskin. Dan beliau waktu itu pernah dalam keadaan paceklik di rumah tangganya. Sampai-sampai dia sih tetap sabar, dia sabar. Ternyata istrinya nggak sabar juga. Pak, kalau bahasa kita mungkin minta saja sama Rasul. Kemarin Rasul setelah perang dapat ghanimah banyak. Ada yang minta sesuatu dikasih. Coba dah minta sama Rasul. Akhirnya Abu Sa'id datang ke rumah ke majelisnya Rasul, ingin minta sesuatu makanan. Belum lagi sampai di masjidnya ternyata terdengar Rasul sedang mengadakan majelis, sedang memberikan nasihat. Akhirnya dia masuk, duduk di dekat pintu masuk masjid, duduk dekat melihat Rasulullah sedang berkhutbah. Nabi waktu ngeliat Abu Sa'id Al-Khudri, langsung Nabi bilang apa? Siapa yang memiliki hajat, lalu dia meminta kepada Allah, dikatakan ini maksudnya kasyafnya Rasul. Rasul bisa melihat apa yang diinginkan dengan izin Allah, dia punya mukjizat. Apa kata Rasul? Siapa yang memiliki hajat, lalu dia datang kepadaku, minta sesuatu kepadaku, kalau aku ada akan aku berikan, dan aku cinta kepada orang itu. Tapi matanya Nabi ngeliatin Abu Sa'id Al-Khudri terus. Belum minta Abu Sa'id Al-Khudri, belum minta, tapi diliatin terus Abu Sa'id Al-Khudri. Siapa yang datang kepadaku dan minta kepadaku dan aku punya, akan aku berikan apa yang dia minta, dan aku cinta kepada orang itu. Tetapi kalau dia hanya minta kepada Allah, aku lebih cinta kepada orang itu. Abu Sa'id diam-diam langsung pulang. Aku tidak akan pernah minta sama manusia. Setiap aku punya hajat, aku pasti hanya minta kepada Allah. Dan sejak saat itu Abu Sa'id Al-Khudri tidak pernah lagi mengalami kesulitan. Ini pelajaran untuk kita. Apapun kesulitan kita, jangan mengandalkan manusia, andalkan hanya Allah. Allahus Samad, Allah tempat bergantung hajat kita semuanya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man nazalat bihil faqah fa anzalaha bihin nas lam tushadda faqatuhu. Ini hadis juga riwayat Imam Turmudi. Apa kata Rasul? Siapa yang tertimpa kesulitan rizki, lalu dia keluhkan terus kepada orang, lam tushadda faqatuhu, Allah biarkan kesulitannya tidak diangkat. Jadi kalau kita banyak ngeluh kepada orang, Allah tidak angkat kesulitan kita. Waman anzalaha billah, siapa yang digantungkan kepada Allah, akan aku berikan jalan keluarnya dengan segera. Jadi semakin kita sulit banyak cerita sama orang, malah semakin gak diangkat. Mungkin kalau bahasa kita kan biar dapat simpatik biar orang kasihan, malah justru tidak. Semakin banyak kita mengeluh kepada manusia, semakin Allah biarkan. Jangankan Allah, kita saja pegel kadang-kadang. Tiap datang ngeluh tuh orang, aduh Pak, tiap lihat ya dia lagi datang, susah lagi deh kalau lagi datang, hilang. Kita lagi bahagia, dia datang jadi sumpek kita. Pegel, merusak suasana kata orang. Jadi jangan, kalau kita lagi sulit jangan banyak diceritakan kepada orang. Malam hari bangun ceritakan kepada Allah, akan cepat diangkat. Semakin banyak cerita kesulitan kita sama orang dengan berharap dapat bantuan, semakin dibiarkan sama Allah.
Semakin kita menggantungkan kepada Allah, semakin cepat. Luar biasa. Makanya Nabi selalu mengatakan ala kulli halin yahmadillah ala kulli hal. Nabi itu selalu mengucapkan alhamdulillah. Nabi kalau ditanya, bagaimana keadaanmu ya Rasulullah? Alhamdulillah. Walaupun lagi apa? Tapi alhamdulillah selalu dikedepankan. Itu orang cepat. Orang itu akan cepat diangkat kesulitannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man syaghalahul Qur'an wa dzikri an mas'alati." Siapa yang disibukkan dengan membaca Quran dan zikir kepadaku daripada meminta-minta kepadaku, a'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'ilin. Akan aku berikan sebaik-baik apa yang diminta oleh orang-orang yang meminta. Maksudnya apa? Bapak Ibu kalau punya hajat, bingung doa apa yang harus dibaca, banyakkan baca Quran. Niatkan dengan baca Quran dikabulkan hajat. Atau kalau memang ibu sedang tidak bisa membaca Quran, zikir banyakin. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Berzikir kepada Allah. Niat supaya hajat dikabulkan oleh Allah. Bahkan menjadi doa yang terbaik. Karena juga banyak ya permasalahan sekarang yang nggak ada di zaman Nabi. Kalau minta anak supaya lulus kuliah kan doa dari Nabi apaan loh? Kan susah nyari doanya itu. Kita mau ngarang bingung. Sudah, niatkan supaya anak ini bisa lulus, baca Quran. Dengan niat semoga Allah berikan kelulusan kepada anak kita. Silakan. Atau kalau mau ngarang juga nggak apa-apa. Ya Allah luluskan, itu boleh. Doa itu tidak harus dari Nabi. Kalau ada dari Quran, dari hadis, bagus. Tapi kalau tidak ada, ngarang sendiri boleh. Bukan bid'ah ngarang, karena banyak masalah. Waktu saya berangkat ke sini juga doa biar lolos dari migrasi. Baca doa apaan imigrasi? Tidak ada. Dari migrasi. Tapi kita cukup apa? Berzikir kepada Allah. Kita baca Quran. Ini adalah apa? Sebaik-baik doa. Jadi memang banyak permasalahan kita yang tidak ada di zaman Nabi. Dan kita boleh mengarang doa-doa sendiri. Tetapi sekali lagi Quran adalah yang terbaik. Jadi kalau ada masalah, hajat, keinginan yang kita bingung apa yang harus kita baca, banyak baca Quran. Waktu baca Quran niatkan supaya dengan pembacaan Quran ini dikabulkan hajat oleh Allah. Kalau sedang nggak bisa baca Quran, berzikir, tasbih, tahmid, dzikir kepada Allah, itu adalah pengkabul doa dan doa yang terbaik. Subhanallah, ini merupakan keistimewaan Al-Quranul Karim, menjadi doa yang terbaik. Kemudian, dan ini semuanya saya tuliskan dengan sanadnya sengaja. Alhamdulillah, kalau ada yang dhaif atau yang lemah saya tuliskan hadisnya. Ada nanti ada hadis lemah saya akan tuliskan. Tapi kalau tidak, saya kasih tahu kedudukannya, yaitu dengan sanad yang hasan. Seperti yang saya katakan, hasan ini tidak sahih sekali, tidak lemah, sedang hadisnya. Kuat apa yang dikatakan oleh Nabi. Yang selanjutnya, keistimewaan Quran meninggikan derajat di dalam surga. Ini hadis sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dan berkata Imam Tirmidzi, hadis ini hasanun sahih, bahwa Al-Quran itu bisa meninggikan derajat di dalam surga. Dari Abdullah bin Amr. Ini kalau cerita Abdullah bin Amr mungkin kita kaget. Ini manusia apa bukan manusia? Karena seperti yang saya katakan, Abdullah bin Amr ini sahabat yang rajin menulis. Dia rajin menulis. Dia kemana Nabi datang mesti dia bawa buku. Nabi bicara ditulis. Nabi bahkan marahnya Nabi pun ditulis. Marah Nabi lagi ngomel-ngomel ditulis juga sama dia. Nah, sudah yang saya ceritakan. Akhirnya sahabat bilang, kok marahnya Nabi ditulis? Iya. Kenapa engkau tulis? Karena Rasulullah ternyata bilang, tulislah uktubu anni. Tulislah semua yang datang dariku. Fa inni wallahi la aqulu illal haq. Karena aku tidak akan berbicara kecuali yang benar. Marahku pun marahnya Nabi, ngomongnya tetap benar. Jadi dia tulis terus. Dan beliau ini nulis dan dibaca. Apalagi kalau Quran, dia tulis, dia baca. Dan akhirnya Abdullah bin Amr bin As, di dalam hadis, nanti kita akan ada hadis di belakangnya, beliau ini setiap harinya 1 kali khatam. 1 kali khatam 1 hari. Bukan baca kulhu ya. Baca kulhu 3 kali juga khatam katanya, itu lain, itu mah apa? Seperti khatam. Ini asli dari Fatihah sampai apa? Sampai An-Nas. Setiap hari 1 kali khatam. Ini orang sangat cinta dengan Quran. Sampai maaf, terlambat nikah. Enggak nikah nih Abdullah bin Amr. Akhirnya ayahnya yang namanya Amr bin As. Nah, ini ayahnya Amr bin As. Jadi namanya Abdullah bin Amr, kakeknya As. Jadi Abdullah bin Amr bin As. Si ayahnya yang namanya Amr memaksa kepada Abdullah untuk menikah.
Dan kalau cerita Islamnya, Abdullah ini anaknya masuk Islam lebih dulu. Setelah itu Abdullah merayu bapaknya untuk masuk Islam dan bapaknya masuk Islam. Jadi di sini Abdullah dan Amr dua-duanya Islam, tapi Abdullah lebih Islam lebih dulu. Jadi di sini tidak menutup kemungkinan seorang keluarga, satu keluarga anaknya Islam lebih dulu terus dia bisa ngajak orang tuanya. Ini luar biasa. Ini ada dalam sejarah, anaknya masuk Islam terus dia rayu bapaknya dan masuk Islam. Amr bin As ini lebih pintar Abdullah ini daripada bapaknya. Bapaknya kalah pintarnya dengan Abdullah. Ini Abdullah lebih pintar, anaknya lebih pintar. Dan Amr, bapaknya, banyak belajar dari Abdullah. Jadi bapak ibu kalau punya putra yang pintar, putri yang pintar, jangan malu untuk belajar dengan mereka. Sahabat juga ada dulu belajar dengan putranya. Lama nggak nikah-nikah. Akhirnya dipaksa. Dicarikan perempuan yang jamilah, yang cakep, yang cocok, sepadan, nikah. Akhirnya karena dipaksa, nikah juga dia. Dipaksa, nikah. Setelah nikah, ditaruh. Ini rumahnya Abdullah bin Amr ini dengan istrinya. Ini rumah Amr. Setelah 2 minggu, Amr jenguk Abdullah. Si mantunya nih sama anaknya, dilihat bagaimana pengantin baru. Apakah ada permasalahan? Dijenguk. Dia datang. Ternyata Abdullahnya anaknya sedang pergi. Tinggal istrinya, mantunya. Ditanya, apa yang kau dapati wahai mantuku terhadap anakku itu? Si istrinya dengan senyum bilang, Ibnu, anakmu itu, anakmu Abdullah, abid, orangnya ahli ibadah, talil Quran, tukang baca Quran. Sampai-sampai 2 minggu saya belum disentuh sama dia. Allah, belum disentuh Pak, pengantin baru ini loh. Pengantin baru 2 minggu belum diapa-apain. Kenapa? Ternyata Abdullah malam bangun baca Quran, tahajud sampai subuh, pagi terus keluar, pulang baca Quran. Sukanya dengan Quran. Sampai 2 minggu tidak disentuh. Pengantin baru. Luar biasa. Makanya saya bilang, ini manusia apa bukan? Aku bilang, ini manusia, ini muridnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini muridnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya bapaknya ini Amr kaget, anakku belum menyentuh istrinya 2 minggu. Gara-gara Quran. Akhirnya dipanggil, diadukan ke Rasulullah. Ya Rasulullah, putra aku Abdullah tidak menyentuh istrinya 2 minggu ya Rasul. Padahal dia pengantin baru ya Rasulullah. Tapi nanti kita teruskan. Nanti kita waktunya sebentar lagi maghrib, kita tutup. Nanti ba'dal maghrib kita teruskan ini tentang apa? Al-Quran ini. Ya Rasulullah, anakku belum menyentuh istrinya padahal sudah 2 minggu pengantin baru. Akhirnya dipanggil sama Nabi Muhammad. Abdullah, inna li zaujatika 'alaika haq. Abdullah, istrimu juga punya hak. Engkau harus urus dia, jangan keenakan baca Quran. Cukup bagimu sebulan khatam Quran, enggak boleh kurang. Ya Rasulullah, ini aku ala dalik ya Rasul. Sebulan kelamaan untuk khatam Quran. Saya pengen lebih cepat. 2 minggu kata Rasul. Enggak kuat ya Rasul, kelamaan. Itu lain, kalau kita kan enggak kuatnya lain, Pak. 2 minggu khatam Quran kelamaan, enggak kecepatan maksudnya, kepanjangan ini. 2 minggu nggak kelamaan ya Rasulullah, saya nggak bisa. Dia bilang 10 hari, tidak bisa. Sampai 7 hari, 7 hari nggak bisa ya Rasul, saya tidak kuat kalau 7 hari kelamaan. Tidak, untukmu 7 hari selesai, tidak boleh lebih. Sejak saat itu Abdullah menghatamkan Quran setiap seminggu sekali di luar bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan nanti kita akan ceritakan bagaimana para sahabat menghatamkan Quran di bulan Ramadan. Akhirnya Abdullah pun berhubungan juga dan punya anak dari istrinya tadi. Kalau tidak punya sama sekali itu urusannya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti Bapak Ibu hadirin kita akan teruskan kembali setelah kita berbuka dan sholat maghrib sambil menunggu waktu isya. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang Al-Qur'anul Karim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita tutup dengan doa, semoga ibadah kita yang telah kita lakukan diterima semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridan illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa qira'atana wa jami' ibadatina wa tammim taqsirana bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.